Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bayu Haji Amengkur Ahmad, NRP 160420081, mahasiswa Teknik Informatika Ubaya. COVID-19 adalah penyakit yang disebabkan oleh virus SARS-CoV-2 dan menyerang sistem pernafasan manusia. Virus ini menyerang manusia di segala umur dan kasta, mulai dari balita, anak kecil, orang dewasa hingga lansia, serta dari kasta rendah, kasta menengah, dan kasta tinggi. Setahu saya, virus ini pertama kali menyerang di negara Cina, tepatnya di kota Wuhan. Gejala virus COVID-19 ini antara lain demam, batuk, kelelahan, nyeri dada, hingga kesulitan bernafas. Tetapi, jika semua gejala tersebut ada di tubuh kita, belum tentu kita terserang virus COVID-19 atau positif COVID-19 sebelum kita melakukan rapid dan swab test. Banyak orang beranggapan bahwa virus COVID-19 hanya bisa tersebar lewat udara dan dihirup oleh manusia. Ternyata anggapan tersebut tidak sepenuhnya benar. Virus COVID-19 ini juga bisa tersebar melalui droplet. Di saat kita bersin, mengobrol dengan orang, batuk, hingga bernafas, partikel kecil keluar dari tubuh kita. Dan di dalam droplet tersebut mengandung virus COVID-19 jika orang tersebut terserang virus COVID-19. Virus COVID-19 ini dapat dicegah dengan menggunakan protokol kesehatan yang diberikan oleh pemerintah, seperti menggunakan masker ketika berpergian, membawa selalu hand sanitizer atau mencuci tangan, menghindari kerumunan orang, jaga jarak, jangan berpergian ketika tidak ada kepentingan yang mendesak, dan segera periksa ke dokter ketika terdapat gejala virus COVID-19. Menurut saya, virus COVID-19 ini sudah menjajah Indonesia di berbagai sektor seperti sektor pendidikan, politik, ekonomi, industri, dan kesehatan. Menurut website covid19.co.id, penyebaran virus COVID di Indonesia terdata sebanyak 287.000 orang, 60.000 orang kasus aktif, 200.000 orang sembuh dari COVID-19, dan 10.000 orang meninggal dunia karena COVID-19. Dari data tersebut, Indonesia menjadi peringkat ke-9 dari Asia dan peringkat 25 di dunia dengan penyebaran virus COVID-19 tersebut. Yang saya tahu hanya dua, yaitu PSBB di Jakarta dan berita terbaru swab test di Surabaya. Menurut saya, PSBB dilakukan hanya akan menyebabkan ekonomi warganya lebih buruk lagi, karena banyak orang yang dipecat dari pekerjaannya. Dan untuk tentang swab test di Surabaya, menurut saya itu langkah yang lebih efektif daripada PSBB di Jakarta. Karena dengan tahunya hasil swab test, maka orang akan tahu langkah ke depannya. Akan tetapi, langkah swab test ini juga akan memperepotkan bagi pemerintah karena banyaknya warga yang harus dilakukan swab test. Dan apakah akan cukup tempat isolasi jika banyak yang menderita atau mengidap positif COVID-19. Jadi, dapat disimpulkan bahwa langkah yang tepat untuk mencegah virus COVID-19 di Indonesia adalah kesadaran diri untuk melawan COVID-19 yang berideologikan Pancasila. Mengapa kesadaran diri? Virus COVID-19 menyerang tubuh kita, dan yang bisa mengeluarkan virus COVID-19 dari tubuh kita adalah kita sendiri, atau bisa kita sebut dengan kesadaran diri. Virus COVID-19 ini menyerang orang seperti hewan yang sedang melakukan seleksi alam, yang artinya siapa yang kuat dialah yang menang. Mengapa harus berideologikan Pancasila? Pancasila adalah dasar kita untuk menyerang COVID-19. Dalam arti setiap kegiatan yang kita kerjakan harus berasaskan Pancasila. Pada sila pertama yang berbunyi ketuhanan Yang Maha Esa.
Jika negara kita sedang diserang oleh virus COVID-19, kita masih punya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa mendengarkan doa kita dan mengabulkan permintaan kita. Pada sila kedua yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Jika terdapat orang yang terserang virus COVID-19, kita harus toleran dan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Sila ketiga yang berbunyi Persatuan Indonesia. Kita harus kompak dalam melawan virus COVID-19. Jangan hanya mengandalkan pemerintah untuk berpikir. Jika pemerintah memerintahkan untuk berdiam diri jika tidak ada kepentingan yang berdesak, maka lakukanlah. Jika pemerintah memerintahkan menggunakan protokol kesehatan, maka lakukanlah. Sila keempat yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Semua peraturan yang telah diberikan oleh pemerintah harus kita lakukan, seperti protokol kesehatan, berdiam diri di rumah, dan melakukan tes bagi yang bergejala. Sila kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jika terdapat pasien atau orang yang terserang virus COVID-19, pemerintah harus melayani dan menyalurkan bantuan agar kesejahteraan tetap berlangsung.